Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Abdi Anissa, mahasiswa Kesehatan Lingkungan Prodi D3 Sanitasi. Baiklah, saya akan menampilkan video tentang praktek konseling dalam rangka memenuhi tugas pelayanan kesehatan lingkungan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Apakah ada yang bisa saya bantu? Ada Bu, bisakah saya berkonsultasi kepada Ibu? Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia. Bisakah Ibu menjaga rahasia informasi ini kepada orang lain? Saya bersedia karena di pekerjaan saya ada kode etiknya. Baiklah, sebelumnya saya akan menanyakan tentang data umum kepada Ibu. Ya Bu. Pertama, nama Ibu siapa? Lina Bu. Lina. Umur Ibu berapa? 25 Bu. Pekerjaan Ibu apa? Wira swasta. Tempat tinggal Ibu di mana ya? Kurangi Bu. Baiklah, saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Mohon dijawab ya Bu. Ya. Pertama, apakah sebelumnya Ibu pernah menderita penyakit DBD? Belum pernah Bu. Apakah Ibu seminggu yang lalu sebelum sakit pernah berkunjung ke tempat atau kota lain? Tidak Bu. Apakah dalam 2-3 bulan terakhir ada anggota keluarga atau tetangga atau teman sekolah yang menderita sakit yang sama? Tidak Bu. Dan apakah Ibu tidur antara pukul 9 atau 10 dan jam 4 sore atau sampai jam 5 sore? Iya Bu. Apakah sebelum tidur disemprot dahulu atau menggunakan pelindung diri seperti obat anti nyamuk atau memakai kelambu? Tidak Bu. Apakah di sekitar rumah banyak ditemukan barang-barang bekas seperti kaleng, ban, botol plastik bekas, lubang pohon dan lain-lain yang dapat menampung air hujan? Iya Bu. Apakah jarak antara rumah Ibu dengan rumah tetangga berdekatan kurang dari 1 meter atau lingkungan perumahan yang rapat? Iya Bu. Apakah pagar rumah Ibu terbuat dari potongan bambu atau beton yang dapat menampung air hujan? Tidak Bu. Apakah cahaya matahari dapat masuk ke dalam rumah Ibu? Iya Bu. Apakah ventilasi di rumah Ibu dipasang kaca? Ada Bu. Tidak Bu. Apakah Ibu mempunyai kebiasaan menggantungkan pakaian di dalam rumah? Iya Bu. Apakah Ibu mempunyai tempat penampungan air bersih seperti tempayan, gentong, drum atau sejenisnya? Iya Bu. Apakah tempat penampungan air bersih seperti tempayan, gentong, drum atau sejenisnya tersebut ditutup? Tidak Bu. Apakah Ibu secara rutin seminggu sekali menguras bak mandi, bak WC dan tempat-tempat penampungan air? Tidak Bu. Adakah Ibu memelihara tanaman dalam pot air? Ada Bu. Apakah Ibu memelihara burung dalam sangkar di dalam maupun di luar rumah? Tidak Bu. Apakah tempat-tempat penampungan air yang jarang dikuras diberi bubuk larvasida atau zat yang membunuh jentik atau membuat nyamuk mandul? Tidak Bu. Pertanyaan selanjutnya, apakah di rumah ada talang air yang mengalir dan letaknya terlindung dari sinar matahari, misalnya terlindung dari pohon rindang? Ada Bu. Baik, dari hasil wawancara penyebab penyakit demam berdarah diduga Ibu bermasalah di pertama lingkungan rumah atau ventilasi Ibu kurang baik. Yang kedua, lingkungan sekitar rumah tidak terawat. Yang ketiga, perilaku Ibu tidak sehat. Baiklah, dari masalah yang saya ketahui, saya tidak memberi saran kepada Ibu. Pertama, lakukan penimbunan bank, kaleng dan botol bekas dan menaburkan bubuk abate pada tempat penampungan air yang jarang dikuras atau memelihara ikan atau pemakan jentik. Dan untuk perilaku Ibu, hendaknya Ibu melipat dan menurunkan kain atau baju yang bergantungan. Baiklah Bu, saya akan mengulangi penyampaian saran saya tadi. Yang pertama, untuk ventilasi dan agar lebih baik itu lakukan menutup tempat-tempat penampungan air. Yang kedua, menguras bak mandi 1 kali seminggu. Yang ketiga, memasang kawat kaca pada ventilasi atau lubang penghawaan. Dan yang keempat, buka jendela dan pasang genting kaca agar terang dan tidak lembab. Selanjutnya, agar rumah
rumah lebih terawat, seminggu sekali mengganti air tempat minum atau vas bunga. Yang kedua, menimbun ban atau kaleng dan botol bekas, dan menaburkan bubuk abate pada tempat penampungan air yang jarang dikuras atau memelihara ikan pemakan jentik. Selanjutnya, untuk perilaku ibu yang tidak sehat, sebaiknya ibu selalu melipat dan menurunkan kain atau baju yang bergantungan. Baik Bu. Setelah ibu, silakan ibu menandatangani formulir kuesioner tadi. Terima kasih Bu. Karena ibu sudah bersedia menandatangani ini, berarti saya akan melakukan kunjungan lapangan ke rumah ibu. Sepertinya minggu depan saya bisa, tanggal 30. Baik Bu. Apakah ibu bersedia saya melakukan kunjungan? Sangat bersedia Bu. Baik, terima kasih atas konsultasinya ya Bu. Ya Bu, terima kasih sudah mendengarkan keluhan saya. Oh no, yeah, yeah. Going non-stop. Jadi hari ini saya akan melakukannya. Apakah ibu bersedia? Bersedia Bu. Sebelumnya, bisakah ibu menunjukkan di mana bentuk konsultasi ibu? Dan penampungan air ibu, WC ibu di mana Bu? Sini Bu. Jadi airnya apa? Bolehkah saya melihat kamar ibu? Boleh ya. Ini kan tulisan saya. Tulisan saya mau ini. Boleh ditutup. Baiklah, saya ingin melihat halaman rumah ibu. Aku boleh masuk? Dari inspeksi yang telah saya lakukan, saya ingin memberi saran kepada ibu. Yang pertama, pada ventilasi ibu, baik-baiknya selalu dibuka agar terjadi sirkulasi udara. Dan yang kedua, diharapkan pada kamar ibu kain-kain yang diganti harap dilipat supaya nyamuk tidak bersarang di sana. Dan seperti tempat yang tadi, lebih bagusnya ibu membersihkan atau tidak meletakkan penampungan air karena itu bisa menjadi sarang nyamuk. Terima kasih Bu atas kepersediaannya Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Pertama, nama saya Diva Abdi Anissa. Saya berasal dari jurusan Sanitasi Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes RI Padang. Di sini saya akan menyampaikan intervensi tentang penyakit DBD kepada ibu-ibu. Sebelumnya, saya akan memberitahukan kepada ibu-ibu apa itu demam berdarah. Penyakit menular yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Itulah dimaksud dengan DBD. Selanjutnya, bagaimana tanda-tanda dan gejala DBD? Yaitu yang pertama, kepala terasa nyeri, badan dan tubuh terasa lemah, mual dan muntah, nyeri otot dan nyeri sendi, pendarahan spontan dan terjadi ruam pada kulit kita. Selanjutnya, apakah DBD bisa kita cegah ibu-ibu? Bisa. Yaitu pertama dengan cara melakukan fogging. Yang kedua, gerakan 3M+. Yang ketiga, memberikan bubuk abate pada air. Yang keempat, memelihara ikan pemakan jentik. Selanjutnya, bagaimana membedakan demam biasa dan demam berdarah. Ibu-ibu bisa melihat pada grafik yang saya buat ini.
Selanjutnya yaitu apakah tersangka infeksi Denji itu yaitu pertama demam lebih dari 7 hari. Yang kedua terjadi ruam pada kulit kita. Yang ketiga manifestasi pendarahan. Yang keempat nyeri kepala. Yang kelima leukopeni. Dan yang terakhir di sekitar rumah kita itu kasus DBD bertambah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ini dapat bermanfaat dan bisa juga Ibu sampaikan kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.